Salah satu penyebab polemik berkepanjangan rencana pelaksanaan tapera oleh pemerintah adalah masalah trust issue. Jokowi menandatangani PP nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat di saat berbagai kasus tentang penggelapan uang dana simpanan masa depan masyarakat terbongkar. Kasus mega korupsi PT Taspen, Asabri dan Jiwasraya yang mengakibatkan lenyapnya triliunan dana simpanan masa depan masyarakat, termasuk dana pensiun anggota TNI, lenyap tanpa bekas karena pengelolaan yang buruk dan keserakahan pengurusnya. Akibat ketiga kasus itu, ada trust issue di masyarakat terkait pengelolaan dana yang diambil dari masyarakat. Trust issue adalah sikap di mana masyarakat sulit untuk mempercayai program-program pemerintah terkait dengan penyimpanan dana yang manfaatnya baru dinikmati kemudian. Trust issue makin menjadi-jadi ketika media memuat berita bahwa tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan 124.960 pensiunan peserta tapera belum mendapatkan kembali uang mereka. Total uang yang mengendap mencapai 567,5 miliar rupiah. 124.960 pensiunan itu adalah mereka yang telah berakhir keanggotaan tapera karena pensiun maupun meninggal dunia. Jelas, temuan BPK ini semakin membuat masyarakat tidak percaya bahwa uang yang dipotong dari gaji mereka akan diterima dengan baik ketika saat pensiun kelak. Tapera mewajibkan semua pihak, baik pemberi kerja maupun penerima kerja dan pekerja mandiri, juga mereka yang sudah berusia 20 tahun atau yang sudah menikah. Pemerintah seolah tidak peduli apakah mereka sudah punya rumah atau belum. Namun semuanya dipotong sebesar 3% penghasilannya atas nama gotong royong memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, dan atas nama tabungan perumahan yang bisa dicairkan kelak jika tidak digunakan. Perusahaan pemberi kerja dibebankan 0,5% dan karyawan 2,5%. Pekerja mandiri membayar penuh 3%. Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo jelas menolak pelaksanaan tapera. APindo menganggap tapera tumpang tindih dengan program lainnya yang sudah ada, seperti jaminan sosial hari tua yang selama ini dibebankan kepada karyawan dan perusahaan. Bahwa tapera ini adalah sebuah tabungan ya, tabungan perumahan rakyat. Itu konsepnya ini dijadikan penambahan iuran untuk program jaminan sosial. Di mana sebenarnya kalau kita lihat, pertama kita sudah ada program jaminan sosial yang juga mengcover untuk perumahan rakyat gitu. Di sini di mana? Nah, kita melihat bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan kita sudah mengiur BPJS Ketenagakerjaan itu ada program JHT, jaminan hari tua, yang 30% dananya itu sudah bisa dimanfaatkan untuk manfaat layanan tambahan. Dan itu bisa dipakai untuk perumahan. Kalau tamanya tabungan ya sukarela aja gitu. Jadi tidak perlu mengharuskan pemberi kerja dan pekerja untuk mengiur. Ya, jadi itu kalau silakan monggo buat sukarela. Dengan tumpang tindih semacam ini, APindo menganggap tapera hanya akan menambah beban perusahaan dan karyawan. Bagi karyawan swasta ditambah tapera, potongan yang dibebankan pada komponen gaji semakin banyak. Mulai dari pajak penghasilan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan dan kematian, serta jaminan pensiun. Anggota tapera yang bisa mengambil fasilitas perumahan adalah mereka yang berpenghasilan antara 4-8 juta rupiah. Karyawan atau pekerja mandiri yang berpenghasilan lebih dari 8 juta, tidak termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga dilarang mengambil fasilitas rumah. Jadi bagi golongan ini, tapera seperti tabungan yang baru bisa diambil setelah pensiun. Dampak jangka pendek tapera adalah akan banyak perusahaan yang menahan diri untuk merekrut karyawan baru. Kalaupun ada perekrutan, maka perusahaan akan berhitung matang untuk menambah uang tapera sebesar 0,5% per karyawan baru. Sementara di tingkat masyarakat berpenghasilan rendah, bisa jadi berkurangnya daya beli sehingga mereka akan menekan konsumsi.
Kedua perkiraan sederhana ini pada gilirannya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah tetap berkeinginan melaksanakan tapera untuk menyediakan perumahan yang layak bagi rakyat banyak. Tidak ada jalan lain. Pemerintah harus merebut kembali kepercayaan masyarakat bahwa tapera akan dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, serta jauh dari rongrongan korupsi. Pemerintah telah menjamin bahwa pengembangan dana tapera melalui manajer investasi akan dilakukan dengan membeli obligasi negara dan korporat yang memiliki grade A. Artinya obligasi itu berada pada kondisi aman dan sangat aman. Investasi kolektif yang itu dijalankan oleh para manajer investasi ya, dan portofolionya ini kurang lebih 80% ya itu di obligasi ya, di obligasi ya, di obligasi baik obligasi paling banyak di obligasi negara ya, dan juga sebagian di obligasi korporat. Dan guideline risk appetite kami, instrumen obligasi yang dibeli mungkin ya oleh para manajer investasi yang sudah kita akses dan kita pilih minimal grade A. Tak kalah penting adalah bagaimana pemerintah bisa meyakinkan masyarakat bahwa tapera akan dikelola dengan tingkat manajemen yang mumpuni serta bebas korupsi. Ini penting karena pelaksanaan tapera pada tahun 2027 nanti, di mana semua pekerja wajib sudah terdaftar di tapera, akan melibatkan sebanyak 43 juta pekerja di seluruh Indonesia. Dana yang terkumpul diperkirakan mencapai 268,1 triliun rupiah. Luar biasa besar. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, mau tidak mau harus merumuskan kebijakan serta langkah-langkah politik dan sosial, agar kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah mengelola dana masyarakat dapat sepenuhnya pulih. Tapera, sebagaimana dikatakan Menparekraf Sandiaga Uno, adalah pil pahit yang harus diambil. Boleh nggak Mas tanggapannya soal tapera, Mas? Sekarang masyarakat mengalami begitu banyak tantangan ekonomi, terutama yang ada di lapisan terbawah karena biaya hidup semakin tinggi. Juga kita melihat dari segi ongkos sekolah, ongkos kesehatan, semua ini terus meningkat. Ongkos pangan juga meningkat, biaya hidup, harga-harga pangan meningkat. Nah, harus dicari mekanismenya. Nggak bisa semuanya dibebankan kepada pekerja, tapi nggak bisa semuanya dibebankan kepada pemerintah. Tapi ada sebuah yang saya sebut kemitraan. Nah, di beberapa model negara lain, mungkin dari 5% itu pekerja dipotong 1%, pemerintah 2%, mungkin ikut chip in. Dari dunia usaha, tergantung keadaan cash flow-nya juga bisa chip in. Nah, nanti kita lihat pilot project-nya seperti apa. Ada beberapa perusahaan yang sudah siap, karena bisnisnya ini memang menghasilkan cash yang banyak. Tapi ada juga yang mengalami tantangan, terutama yang padat karya. Nah, ini harus dicari sebuah equilibrium-nya di mana yang bisa disampaikan. Mungkin nggak bisa satu kebijakan dipukul rata sama semua industri, nggak. Tapi harus dipilah-pilah mana industri yang bisa, mana industri yang enggak. Tapi kebutuhan terhadap perumahan rakyat itu merupakan keniscayaan. Karena kalau tidak dilakukan sekarang, kalau ditunda-tunda terus, Gen Z nggak akan pernah bisa punya rumah. Saya bisa jamin itu. Gen Z nggak akan bisa punya rumah kalau tidak dibantu dari sekarang untuk pendanaan. Jadi memang ini sebuah pil pahit yang harus kita ambil, tapi sesuatu yang tidak populer, tapi kita harus semuanya bersama-sama. Nggak bisa dibebanin semuanya, pemotongannya itu ke satu pihak, tapi harus yang disebut sebagai kolaborasi membangun negeri. Kalau tidak dibuat wajib, akhirnya nanti yang hanya yang sanggup atau secara voluntary itu tidak akan cukup penyediaan perumahannya. Jadi harus ada satu kebijakan yang bisa menyediakan kepastian kepemilikan rumah bagi generasi kita ke depan. Kalau di negara lain itu dikelola supaya tabungannya itu bisa berkembang terus, karena kan ada nilai inflasi. Jadi harus dikelola dengan baik, jangan sampai kepake untuk yang lain-lain. Semuanya diarahkan untuk penyediaan rumah. Harus transparan, harus kita tahu apa instrumen yang dibelinya, dan harus juga ada secondary sama tertiary marketnya supaya likuiditasnya terjaga. Dan ini memang pertaruhan yang tidak ringan, baik dari segi politik maupun ekonomi, yang harus diambil Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahannya kelak. Men of our time.